kesempatan kali ini kami akan menjelaskan analisis tokoh Anis pada film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah dengan menggunakan analisis psikoanalisis Sigmund Freud. Latar belakang film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah mengangkat tema mengenai dinamika keluarga disfungsional yang penuh tekanan dan ketidakharmonisan akibat peran ayah yang tidak optimal. Fokus tokoh. Analisis ini berfokus pada tokoh Anis, sosok kakak yang mengalami tekanan batin, pengorbanan, serta konflik antara keinginan pribadi dan tuntutan keluarganya. Analisis teori. Dinamika batin Anis dibedah menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud yang melihat kepribadian manusia melalui 3 struktur utama, id, ego, dan superego, serta peran alam bawah sadar dan mekanisme pertahanan diri. Struktur kepribadian tokoh Anis, ID, ego, dan superego. Interaksi ketiga komponen ini bekerja bersamaan dalam membentuk sikap dan perilaku Anis. ID, dorongan dasar. Anis memiliki kebutuhan emosional dasar yang wajar, yaitu dorongan kuat untuk merasakan kebahagiaan, kasih sayang, perhatian, dan rasa aman dalam keluarga yang harmonis. Karena tidak terpenuhi oleh realitas keluarganya, muncul perasaan kecewa, sedih, dan sikap yang sensitif. Ego, pendengar realitas. Ego Anis berfungsi menyesuaikan keinginan ID dengan kondisi nyata karena sadar tidak bisa mengubah keadaan keluarganya secara langsung. Ego membuat Anis memiliki beradaptasi dengan cara diam, menghindari konflik, dan mengontrol diri. Superego, nilai moral. Superego Anis diatur oleh nilai moral sosial yang kuat. Meskipun kecewa, ia menahan emosinya dan tidak mengungkapkannya secara terbuka. Karena merasa sebagai anak, ia harus tetap patuh, menjaga sikap, dan menghormati orang tuanya. Mekanisme pertahanan diri atau yang sering disebut dengan defensive mekanisme tokoh Anis dalam film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah untuk menghadapi kecemasan dan tekanan psikologis akibat pertentangan batinnya. Anis secara tidak sadar menggunakan beberapa mekanisme pertahanan diri. Yang pertama itu represi, yang kedua rasionalisasi, yang ketiga itu menarik diri atau withdrawal. Represi itu dia seperti menekan perasaan sedih, kecewa, dan amarahnya dari alam sadar masuk ke dalam alam bawah sadar. Rasionalisasi itu dia mencoba memaklumi dan menerima keadaan keluarganya yang buruk sebagai suatu realitas yang memang harus ia jalani. Ketiga itu menarik diri, memilih menghindari konflik keluarga secara langsung untuk melindungi dirinya sendiri dari tekanan emosional yang lebih besar. Tahapan perkembangan kepribadian tokoh Anis sepanjang alur cerita film. Kepribadian Anis mengalami perkembangan emosional yang signifikan melalui 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan awal atau yang bisa disebut juga dominasi superego. Anis cenderung pasif dan sepenuhnya menekan emosi demi mengutamakan kepentingan keluarga dan menjadi anak yang patuh sehingga memicu tekanan batin yang mendalam. Kedua itu tahapan konflik, di mana ketegangan seiring meningkatnya konflik orang tua, dorongan ID Anis mulai muncul, keinginan untuk marah, bebas, mau didengar, dan berbenturan dengan ego dan superego sehingga menciptakan konflik batin yang intens dan emosionalnya itu mulai tampak nyata. Lalu ke tahap perkembangan, penguatan ego. Anis mulai mengembangkan kontrol diri yang lebih matang dan realistis. Ia tidak sekedar menekan perasaan, tetapi mulai memahami dan menerima keadaan yang lebih stabil. Tahapan akhir, integrasi kepribadian. Anis berhasil mencapai titik keseimbangan struktural di mana ia mampu bersikap dewasa dan adaptif tanpa kehilangan sisi emosionalnya. Kesimpulan dari analisis film ini yaitu analisis ini menegaskan bahwa lingkungan keluarga disfungsional memiliki peran yang sangat krusial dalam memicu konflik psikologis pada anak. Meskipun mengalami tekanan hebat, tokoh Anis mempresentasikan individu yang berhasil berkembang menuju kepribadian yang lebih matang,
melalui penguatan fungsi ego serta perubahan mekanisme pertahanan diri ke arah yang lebih sehat, seperti sublimasi dan rasionalisasi. Jadi, kelompok 5 menyimpulkan bahwa tokoh Anis menunjukkan dinamika kepribadian yang kompleks akibat tekanan keluarga disfungsional. Melalui pendekatan psikoanalisis, terlihat bahwa keseimbangan antara ID, ego, dan superego menjadi kunci dalam proses kedewasaan. Emosionalnya, Anis tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan adaptif dalam menghadapi realitas hidup. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're